Assalamualaikum. Ini saya bacain novel terbaru yang judulnya Istri untuk Alan. Bab 1. Mengawali. Saya kan sudah bilang, kamu itu gak usah masak kalau saya gak nyuruh. Lihat sekarang, gosong kan semuanya. Masak aja gak becus. Dasar bodoh. Seketika air mata Inanti jatuh, menunduk menatap jemari tangan yang bergetar. Ingat, area kamu itu hanya kamar itu saja. Jangan sok-sokan masuk, masak, ataupun bersih-bersih. Kerjaan kamu gak kepake sama saya. Inanti memberanikan diri mengangkat wajahnya, menatap mata hitam suaminya yang indah. Maaf, Kak. Maaf. Kamu kira maaf bisa ganti kerugian saya? Gimana kalau kebakaran? Tangis Inanti semakin menjadi-jadi. Satu-satunya cara menghentikannya dengan cara menggigit bibir bawah. Saya mau berangkat, kamu diam di kamar, jangan nyentuh barang-barang saya. Dan ketika Inanti mengulurkan tangannya hendak mencium tangan Alan mengabaikannya. Kemudian disusul oleh suara pintu terbanting. Pagi ini, Alan sang suami kembali pergi dengan penuh amarah. Suami. Entah Inanti pantas menyebutnya seperti apa, karena kenyataannya Inanti tidak pernah diperlakukan sebagai istri. Alan Praja Diwangsa, pria yang kini menjadi suaminya, suami yang tidak menginginkannya. Pernikahan ini hanyalah kesialan bagi Alan. Padahal seharusnya Inanti yang merasa dirugikan. Inanti diperkosa oleh kak seniornya. Hamil lalu dinikahi oleh Alan secara terpaksa. Setelah menikah, Inanti diperlakukan layaknya sebagai sampah, dibuang di kamar bekas pembantunya. Seringkali tidak diperhatikan, bahkan kehamilannya yang sudah menginjak usia 2 bulan tidak pernah dia pertanyakan. Uang saja tidak pernah diberikan, yang mana membuat Inanti harus segera bersiap untuk bekerja. Pagi ini, Alan marah karena Inanti memasak nasi goreng gosong. Bukan kesengajaan, tapi rasa mual ini membuatnya harus berlama-lama di dalam kamar mandi. Dan jika Alan sudah memperingatkan, Inanti tidak berani menyentuhnya dapur lagi. Jika Alan menyuruh istrinya masak, maka Inanti akan masak dan memakan sisa makanannya. Sayangnya, pagi ini Inanti harus sarapan dengan nasi goreng gosong. Berangkat, Bu. Kepala Inanti menengok. Mang Asep supir Alan belum berangkat, membuat Inanti bertanya-tanya. Kok Mang Asep belum pergi? Tuan bawa mobil sendiri, dia bilang ada acara. Oh iya? Inanti mengangguk-angguk mengerti, sambil melangkahkan kakinya mendekati sepeda yang tersimpan di pekarangan belakang. Ibu mau pergi? Mari saya antar. Enggak usah, Mang. Cuma mau ke depan kok. Ibu kan lagi hamil. Jangan kecapean naik sepeda. Nguras tenaga. Saya antar naik mobil ya, Bu. Lagian ini kan mobilnya ibu juga. Sebenarnya Inanti mau. Tapi Inanti yakin kalau Alan tahu dia akan marah besar. Enggak apa-apa, Mang. Sekalian olahraga. Baik kalau begitu, Bu. Kalau ada apa-apa, telepon saya saja. Iya, Mang. Siap. Jangan ibu-ibu mulu, Mang. Panggil aja Inanti. Serasa ibu-ibu saya. Mang Asep tertawa. Bukan begitu, Bu. Ibu kan majikan saya. Iya deh, Mang. Saya berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakinya mengayuh sepeda sekitar 15 menit sebelum akhirnya sampai di tempatnya bekerja. Sebagai pelayan warung makan kecil, gajinya cukup memenuhi perut Inanti sehari-hari. Inanti, hari ini kamu kerja sampai sore ya? Soalnya Mbak Marni sakit. Iya, Mbok.
ucapnya pada sang pemilik warung nasi. Sambil duduk menunggu pelanggan, mata Inanti melihat gedung kampus yang ada di seberang jalan. Di sanalah dulu Inanti menimba ilmu. Dengan percaya diri, mengingat Inanti masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa. Namun, entah mengapa, Inanti merasa Allah belum mengizinkannya bahagia. 3 bulan Inanti masuk kuliah. Harus dikeluarkan karena membuat kesalahan. Sebenarnya yang salah di sini adalah Alan. Inanti korban yang diperkosa. Inanti yang mendapat kerugian olehnya. Dan berita menyebar dengan cepat bahwa Inanti menggoda seorang senior S2 tingkat akhir hingga Inanti hamil. Kenyataan yang benar-benar terbalik. Padahal mereka tahu Inanti diperkosa. Tapi mereka terus saja mengatai Inanti, apalagi teman-temannya Alan. Sindiran mereka mampu membuatnya menangis berjam-jam di setiap sujud sholatnya. Mbak, ada gorengan jengkol? Ada mas. Bungkus ya mbak, pakai sambal sama nasi. Lauknya ada yang lain mas. Pria yang memakai helm itu mengangguk, menunjuk sesuatu yang ada di depan Inanti. Tahu goreng sama tumis kangkung, mbak. Tapi saya nggak mau pakai tempenya, bisa? Bisa, mas. Tunggu sebentar, silahkan duduk. Sip. Pakai nasi, mas. Iya, mbak. Yang banyak ya, porsi 2 orang. Iya, siap. Warung nasi ini memang tidak terlalu ramai. Mengingat di samping sana, sini adalah kafe dan rumah makan bergengsi. Dan Bu Maimunah mempertahankan lahannya, menolak semua tawaran pembeli tanah. Ini mas, jadi 15.000. Makasih. Tidak banyak yang Inanti lakukan, kembali duduk menunggu pelanggan. Bersih-bersih dan melakukan apa yang disuruh Bu Maimunah. Inan, tolong bawa rempah-rempah di rumah Ibu Lianti ya. Bo sudah pesan kemarin. Iya, Bo, mau sekalian beli tahu tempe? Masih ada, ambil aja rempahnya. Baik, Bo. Bergegas Inanti pergi ke sana. Panas terik sambil jalan kaki sungguh sempurna bagi ibu hamil sepertinya. Rumahnya tidak terlalu jauh, dan satu kesialan. Pulang dari perumahan Bu Lianti, Inanti melihat Alan bersama teman-temannya sedang makan siang di kafe pinggir jalan. Inanti panik. Hanya itu jalan Inanti kembali. Sialnya, Alan dan teman-temannya makan di bagian luar kafe. Ya Allah, aku harus bagaimana? Alan tidak tahu Inanti bekerja. Entah dia akan peduli atau tidak. Tapi Inanti pasti membuatnya marah karena memperlakukannya di depan teman-temannya. Ya enggak lah. Emangnya gue si Alan, cewek hotel dipakai. Ketakutan Inanti berhenti saat sadar mereka membicarakannya. Di sana ada Alan, Rizky, Andrea, dan Delisa. Satu geng yang selalu menjadi idaman para mahasiswa lain. Delisa, wanita bermulut cabai yang selalu membuat Inanti menangis. Iya, gue juga enggak. Senakal-nakalnya gue enggak pernah tuh mainin cewek hotel. Rizky menambahkan. Lagian lo enggak jijik pas nyoblos lan. Ternyata tipe lo yang kayak begitu. Andrea tertawa. Enggak kali, Alan kan abis ditolak sama Vanessa. Jadi buta, nggak bisa lihat mana yang berkualitas. Udah sih, jangan goda dia mulu, ucap Delisa ikut menggoda. Lo pada mau bisnis-bisnis lo kandas. Udah diem, jangan goda bos kita. Lagian, dia emang suka sama cewek itu. Cewek yang doyan keluar malam. Mulut lo mau pada gue bogem. Bos kita marah. Setelah sekian lama akhirnya pergi jauh juga. Rizky tertawa keras. Tapi Lan, emang lu yakin mau punya istri kayak gitu selamanya? Ya enggak lah. Kan Alan bilang dia mau cerain tuh cewek kalau udah lahiran. Ucap Delisa.
Serius? Kapan dia bilang begitu? Tanya Andrea. Waktu party di klub. Mau tahu nggak dia bilang apa? Delisa menggoda. Dia bilang dia tuh jijik sama Inanti. Udah miskin, bau, kumal, banyak kumannya lagi. Tapi cantik, Del. Mukanya mulus bersih kinclong. Andrea membayangkan. Delisa berdecak. Ya mulus, soalnya digosok mulu sama om-om. Dan setiap tawa mereka membuat air mata Inanti menetes semakin deras. Jijik gue. Emang sih buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Gue denger bokapnya masuk penjara lagi ya. Dia kan maling. Iya, gue lihat di berita. Najis Lan. Ternyata mertua lu seorang penjahat. Pantas saja saham turun. Haha. Bisa pada diem gak sih lu? Udah sih Lan, jangan baper. Delisa mengerucutkan bibirnya. Tapi Lan, jawab gue yang jujur. Lu benci atau jijik sama dia? Dan keheningan tiba-tiba melanda. Inanti terdiam, nafasnya terasa tercekat. Sampai Alam menjawab, gue jijik sama dia. Gue nyesel pernah perkosa dia. Ya Allah, dosa apa yang telah hamba aku ini buat sampai kau memberikan cobaan yang begitu berat. Kapan aku akan bahagia? Bagaimana nasib anakku nanti? Batin Inanti. Dan seseorang tanpa sengaja menyenggol baunya, membuat Inanti berteriak dan terjatuh. Ya, dan itu menarik perhatian teman-teman Alan. Delisa berdiri dan melihat Inanti. Dia tertawa. Oh, Lan, bini lu nyusul nih.